Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inda dzalika mongko ing dalem semangsane mengkono-mengkono kaul udkhulil jannah. Qala mongko ngendika sapa Habibun aki-aki yang bernama Habib lamang taha ing dalem semangsane nalikane tumeka apa basaruhu peningali Habib tumeka ilal jannati maring mandang tempate ing swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal jannati maring mandang tempat ing swarga. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa akhirnya rajul yang yas'a, rajulu yas'a, rajul yang bernama Habib itu kan ditangkap terus dibunuh oleh kaum Intokiyah. Lah pada saat Habib ini disiksa menghadapi sakaratul maut, Allah membuka hijab dari Habib sehingga rajul yang bernama Habib tadi ini bisa melihat tempatnya di surga. Lah pada saat Habib atau Syekh aki-aki yang bernama Habib tadi melihat tempatnya di surga, maka rajulu yas'a atau yang bernama Habib itu berucap, yaitu berucapnya ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Qala ngendika sapa Habib utawa rajul, qala ngendika sapa rajul sing bernama Habib, ya laita qaumi, duh mandar-mandar utawa menawa kaum ingsun iku ya lamuna, mandar-mandar iku ya lamuna padha ngerti sapa kaumi bima. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bima sebab apa ghafara ngapura li maring ingsun, ghafara ngapura li maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun, waja'alani lan dadekake sapa Rabb ing ingsun minal mukramina saking pira-pira golongane wong kang den mulyaake kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tamannah ngarep-ngarep sapa Habibun Habib bi ayak lama ing yen to weruh sapa kaumuhu kaumi Habib utawa kaum rajul bi ayi sababin kelawan endi-endine sebab ghafara ngapura sapa Allah taala lahu maring Habib wa akramaulan mulyaake sapa Allah ing rajul sing jeneng Habib mau liar gobu tujuane supaya demen sapa kaum fi dinil islami ing dalam agama Islam. Jadi Habib setelah ditangkap terus dihukum dengan hukuman yang berat pada saat menghadapi sakaratul maut, ini Habib melihat tempatnya di surga. Maka pada saat melihat tempatnya di surga itulah Habib ini berkata, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin, mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Artinya tamanna Habibun, rajul yang bernama Habib ini punya harapan kaumnya supaya tahu, punya harapan kaumnya agar tahu sebab apa Allah bisa mengampuni dosa-dosa Habib dan juga mengampuni, memuliakan memuliakan Habib tadi, dengan harapan kalau kaumnya tahu sebab kenapa diampuni dan dimuliakan, dengan harapan supaya kaumnya ini masuk Islam. Nah itu
Jadi makanya perkataan Habib tadi, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini punya harapan besar. Seandainya kaum tahu sebab apa Habib itu atau rajul yang bernama Habib diampuni dosanya dan juga dimuliakan. Kalau seandainya kaumnya tahu, dengan harapan besar kaumnya bisa masuk agama Islam atau memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kutila mongko ing dalem semangsane den pateni sapa Habibun Habib azaba mongko bismillahirrahmanirrahim ngazab sapa Allah Ta'ala alaihi mengatasi kaum wa ajjala lan ngege-ngege sapa Allah lahum maring kaum an-nikmata ing siksa an-nikmata ing siksa utawa tatrapan. Jadi pada saat Habib ini atau rajul yang bernama Habib itu dibunuh oleh kaum Antokiyah yang sudah dinasehati tadi oleh Habib, pada saat Habib dibunuh maka Allah bersegera untuk memberikan hukuman kepada orang-orang Intokiyah atau kaum Intokiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amara lan perintah sapa Allah Gusti Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam ayuhli kaum ing yen tong rusak sapa Jibril ing kaum ayuhli kaum ing yen tong rusak sapa Jibril ing kaum. Maka Allah menyegerakan hukuman bagi kaum Intokiyah yang sudah membunuh Habib dan juga para rasul. Nah ini lah, karena perilaku yang keji itu Allah menyegerakan hukuman bagi mereka, maka Allah perintah kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril ini menghancurkan kaum Intokiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'atu muli teko sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala kelawan entuk perintah Allah Ta'ala ila babil madinati maring lawangi kutha wa akhol dalan ngalap sapa Jibril misroaihi ing lar-larane bab ing lar-larane lorone bab wa harroka lan ngobah-ngobahake sapa Jibril al madinata ing kota Intokiyah maksudnya wasoha lan bengok sapa Jibril soihatan kelawan sak bengokan azimatan kang banter famatu tumuli padha mati sapa kaum jami'an hale sekabehane. Maka Jibril diutus oleh Allah agar memberikan hukuman kepada kaum Intokiyah. Maka Jibril langsung mendatangi tiang yang paling besar di antara tiang yang ada di kerajaan Intokiyah. Lah tiang ini kalau seandainya roboh maka otomatis seluruh bangunan yang dihuni oleh kaum Intokiyah pasti akan hancur. Ya kalau di film yang memegang tiangnya kan Sam'un atau Samson. Jadi begitu tiang penyangga utama digoyang ya pasti akan runtuh semua. Lah makanya kalau di sini yang diperintahkan oleh Allah itu Jibril. Maka Jibril datang ke tiang penyangga utama, sehingga penyangga utama ini kalau digoyang maka pasti akan roboh semuanya. Begitu digoyang roboh wasoha soihatan azimatan famatu jami'an. Setelah dinding itu tiang utama itu digoyang roboh, maka Jibril ini berteriak, bahasanya dehem lah, dehem yang sangat kenceng, bahasanya gitu. Dengan dehemnya Jibril dan runtuhnya bangunan-bangunan kerajaan Intokiyah, maka semua kaum Intokiyah sama raja-rajanya mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma anzalna lan ora nurunake sapa ingsun ala qaumihi ing ngatasi kaum rajul sing bernama Habib mau mimbati saking sause rajul utawa Habib ming juntin saking bala minas samai saking langit wa ma kunna lan ora ana sapa ingsun ora ana iku mungzilina nurunake kabeh. Allah berfirman, dan setelah Habib ini meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Jadi Allah tidak menurunkan suatu pasukan untuk menghancurkan kaum Habib tadi. Wa ma kunna munzilin, kata Allah, kami tidak perlu menurunkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa makana aywa ma anzalna, tegesi ora nurunake sapa ingsun ala qaumi Habib ing ngatasi kaum Habib mau ba'da mauti ing dalam sause matine Habib jundan ing bala minas samai saking langit liyuhliku supaya ngrusak sapa jundan liyahliku supaya ngrusak sapa jundan kaum mau ing kaum Habib utawa rajul makunna ora ana sapa ingsun ana iku naf'alu agawe sapa ingsun hadzal amra ing iki perkara fi ihlakihim ing dalam ngrusakake kaum karena ana apa bismillahirrahmanirrahim ngrusak mau ana iku aisara luwih gampang ing dana ing dalem monggo ingsun mimma saking perkara-perkara ya dzununa kang nyono sapa sira kabeh. Jadi Allah tidak enggak perlu menurunkan bala tentara bahasanya dari langit untuk menghancurkan kaum Intokiyah, enggak perlu. Itu gampang bagi Allah, sangat gampang, sangat mudah. Jadi enggak perlu menurunkan pasukan untuk membunuh orang Intokiyah, enggak usah. Cukup Jibril diperintahkan dehem sekali udah mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dimaksud wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Saya nggak perlu menurunkan, kata Allah. Ya cukup bahasanya dehemnya Jibril sekali udah mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bayyana, tumulin jelasake sapa Allah Ta'ala sababa ihlakihim ing sebab-sebab oleh rusake kaum ing Tokiyah. Faqala tumuli ngedawuh utawa ngendika sapa Allah Ta'ala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. In kanat lamun ana apa sayhah ana iku illa sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji fa idza mongko ing dalam ari kalane sayhatan wahidan hum utai kaum ing Tokiyah iku khamiduna padha mati kabeh. Jadi nggak perlu menurunkan bahasanya bala tentara dari langit, nggak perlu. Cukup Jibril dengan dehem sekali fa idza hum khamidun, maka semuanya akan mati. Jadi nggak perlu susah-susah, gampang urusan itulah. Bagi Allah sangat gampang. Nah itu cukup Jibril saja, nggak usah bala bantuan dari langit, bahasanya nggak usah. Cukup Jibril dehem mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni negesi Allah soha ing lafat sohan jerit sopo Jabrailu malaikat Jibril alaihissalam bi amrina kelawan perintah ingsun soihatan kelawan bengok temenanan famatu mongko nuli mati kabeh sopo kaum jami'an hale sekabehane hadhihi utawi iki soihatan iku batuhum dadi siksane kaum fit dunya ing dalam dunya. Jadi nggak perlu bahasanya, cukup Jibril dehem sekali udah pasti mati semua. Yakni sohat Jabrailu alaihissalam bi amrina sayhatan famatu jami'an. Maka cukup satu jeritan atau dehemnya Jibril, satu dehemnya famatu jami'an, maka otomatis kaum yang Tokiyah penduduknya bangunannya rontok semua, mati semua mereka. Hadhihi ukubatuhum fid dunya. Nah itu dengan mati seperti itu, bangunan roboh dan mati semua seperti itu sebagai hukuman
di dunia bagi kaum Intokiyah yang sudah berani menentang dan membunuh para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan, aduh nolongso temenanan, 'alal ibadi ngatasi pira-pira kawula. Kala ngendika sapa Ikrimatu, Imam Ikrimah, ya hasratahum, aduh nolongsone kaum, ala anfusihim ngatasi awak dhewe ne kaum. Al hasratu tawi nelongso iku syiddatun nadamati, banget getune. Ya hasratan 'alal ibad, bahasanya itu alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Menurut Imam Ikrimah, artinya ya hasratahum ala anfusihim, alangkah besar penyesalan terhadap diri mereka sendiri. La hasrotan atau al hasroh itu syiddatun nadamah. Yang namanya hasroh atau nelangsa, getun bahasa Jawanya lah, itu penyesalan yang paling tingkat tinggi. Jadi orang menyesal ada yang biasa, ada yang sedengan, ada yang tingkat tinggi lah. Kalau hasroh sudah nelangsa, itu adalah penyesalan yang sangat tinggi, maka disebutkan hasroh. Penyesalan bagi mereka, bagi kaum Intokiyah, menyesal karena kenapa tidak mengikuti Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihilan iku ing dalem kalimah ya hasratan 'alal ibad, kaulani utawi ono dua pendapat. Lah di dalam kalimah ya hasratan atau lafaz ya hasratan itu ada dua pendapat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduhuma utawi salah sijine kaulani iku yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala ya hasratan wa nadamatan. Artinya ya hasratan itu nadamah atau getun banget, kainatan kang tetep alal ibadi ngatasi piro-piro kaula yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat. Hina lam yu'minu ing dalam nalikane ora padha ngimanake sapa kaum utawa ibad birrusuli kelawan piro-piro utusan. Tadi dijelaskan ada dua kaul masalah ya hasratan. Lah yang pertama, yang namanya hasratan itu adalah penyesalan besok di akhirat bagi kaum Intokiyah. Kenapa? Karena tidak iman kepada para rasul yang diutus. Bukan hanya tidak iman, bukan hanya tidak mengikuti, malah menyiksa mereka dan menfitnah mereka sampai membunuh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani mautawi kaul utai kang nomor loro ne kaulani iku annahu temen setune kaul iku kaulul halikina, pengucapane pira-pira kang rusak kabeh. Wa qala lan ngandika sapa Abul Aliyah, Imam Abul Aliyah, lamma ayana ing dalam semangsane untuk ing dalam nalikane nyatakake sapa ahlul Madinati, penduduk kota Intokiyah, al adzab ing siksa, qalu mongko padha ngomong sapa ahlul Madinah Intokiyah, ya hasratan, aduh nelongso banget, alal ibadi ngatasi pira-pira kawula, yakni ar-rusulah ing pira-pira rasul as-salasata kang telu, haisulam yu'minu ing dalam sekirane ora padha iman sapa ibad utawa ahlul Madinah, hatta haisulam yu'minu ing dalam sekirane ora padha iman sapa ahlul Madinah bihim kelawan rusul, fatamannau mongko padha ngarep-ngarep sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamannau mongko nuli ngarep-ngarep sapa ahlul Madinah al iman ing iman, hina lam yang fa'hum ing dalam nalikane ora manfaati apa iman ing ahlul Madinah. Jadi menurut pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud ya hasratan itu ucapan dari orang-orang kaum Intokiyah. Lamma ayana ahlul Madinah al-azab, pada saat orang-orang Intokiyah itu melihat siksa dari Allah, begitu dahsyatnya siksa dari Allah, maka mereka pada ngomong ya hasratan alal ibad. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasul? Kenapa tidak mau beriman, justru menentang malah membunuhnya?
termasuk Habib orang tua yang bernama Habib sampai dibunuh. Penyesalan yang mendalam, cuman sudah tidak ada artinya, sama sekali tidak ada artinya penyesalan itu. Kenapa? Ya mereka sudah mau mati, tidak membawa iman sama sekali. Maka penentangan itu dikasih hukuman oleh Allah dengan cara mengutus malaikat Jibril agar malaikat Jibril merobohkan bangunan dan juga dehem bahasanya atau teriak sekali, sehingga bangunan dan orang-orang penghuni bangunan atau kota Intokiyah ini hancur dan penduduknya mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bayana tumuli mertelake utawa jelasake sapa Allah Ta'ala sababal hasrati ing sebabe nelongso wan nadamati lan menyesal. Faqala tumuli dawuh sapa Allah Ta'ala ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'tihim ora teko ing ibad mir rasulin saking pira-pira utusan, mir rasulin saking utusannya, illa kanu opo illa kanu sing ora teko opo illa kanu kecuali ana sapa ibad bihi kelawan rasul ana iku yastahziuna padha ngeguyu kabeh. Aima amanu tegese ora padha ngimanake sapa ibad bi kelawan rasul, balkanu bali ana sapa ibad ana iku minal mustahziina golongane wong kang padha ngeguyu kabeh utawa ngentengno kabeh alai ngatasi rasul wayang damuna lan padha getun sapa ibad yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Walakin la yang fa'uhum lan tetapine ora ana manfaat iku maujud aila walakin la yang fa'uhum tetapine ora ana manfaati ing ibad apa anadamu penyesalan mau. Allah menjelaskan sebab-sebab mereka menyesal. Jadi mereka getun, mereka menyesal. Allah menjelaskan penyebab mereka kecewa atau menyesal tadi. Allah berfirman ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah berfirman setiap datang seorang rasul kepada mereka maka mereka selalu mengolok-oloknya, mengentengkan, menyepelekan. Nah itu menyepelekan itu ya sambil tertawa-tertawa. Nah itu sebab penyesalan mereka, yaitu mengentengkan setiap ada rasul. Bukan hanya tidak mau iman, bukan hanya tidak mau mengikuti, justru malah mengentengkan, menfitnah, bahkan membunuh. Itulah sebab penyesalan mereka. Itulah sebab kekecewaan mereka pada saat mereka mati. Aima amanu bihi balkanu minal mustahzi'in alaihi wa yang damuna yaumal qiyamah walakin la yang fa'uhumun nadamu. Maka mereka tidak iman kepada Rasul, malah menertawakan Rasul tadi. Mereka besok sangat menyesal di hari kiamat. Walakin la yang fa'uhumun nadamu, tapi penyesalan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena sudah terlewat. Karena mereka dikasih kesempatan luar biasa. Allah mengutus Rasul bahkan sampai 3 Rasul untuk kaum Intokiyah. Mereka dikasih kesempatan sangat luas oleh Allah. Makanya orang itu kalau sudah dikasih kesempatan 1 kali misalkan kok masih tetap dikasih lagi kesempatan 1 kali masih tetap masih dikasih kesempatan, ya pasti akan kena hukuman nanti. Karena orang seperti itu harus diperingatkan. Kalau nggak diperingatkan nggak berubah-berubah. Jadi sudah dikasih kesempatan sekali, dikasih kesempatan 2 kali, kok masih terus wae, maka kudu dikaji pelajaran. Tujuannya pelajaran itu apa? Supaya berubah. Kalau nggak berubah ya berarti memang batu. Maka dikasih kesempatan oleh Allah dengan mengutus Rasul, jangka waktunya lama, tetapi orang-orang Intokiyah sama sekali tidak mau beriman, apalagi beriman mengikuti, enggak. Yang ada malah yastahzi'un, menyepelekan mereka, bahkan berani membunuh mereka. Maka kesempatan itu
tidak dimanfaatkan dengan baik, maka oleh Allah dikasih hukuman sehingga bangunan mereka yang mereka banggakan hancur semua, mereka mati semua. Lah mereka menyesal, cuman penyesalannya sudah tidak ada manfaatnya sama sekali karena sudah terlewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ana ta ora ningali sapa ibad kam ing pira ahlakna ngrusakake sapa ingsun utawa binasakake sapa ingsun qablahum ing dalam sadurunge ibad minal quruni saking pira-pira mangsa, minal quruni saking pira-pira mangsa utawa golongan, yakni negese Allah. Alam yuhbir ana ta durung awe kabar ahla makata. Alam yuhbir ana ta durung awe kabar sapa Allah ahla makata ing ahli Mekah. Jadi alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Apakah ibad atau kaum ing Tokiyah yang dimaksud ini sih di sini kembalinya kepada kaum kafir Quraisynya. Alam yarau kam, apakah orang-orang kafir itu tidak pernah mendengar berapa banyak kaum sebelum mereka itu sudah kami hancurkan, sudah kami binasakan, kata Allah. Apakah pelajaran itu belum cukup? Karena sebelum kafir Quraisy Mekah yang menolak kerasulan Kanjeng Nabi, yang menolak kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul, itu sebelumnya itu banyak kaum yang dihancurkan oleh Allah karena menolak Rasul, karena tidak mengakui Rasul, tidak mengikuti Rasul. Banyak ya, termasuk kaum Tokiyah dan juga kaum-kaum yang lain. Apakah mereka tidak pernah melihat itu? Annahum ilaihim la yarji'un. Annahum teman setuhune kurun utawa bismillahirrahmanirrahim golongan mau aitil kal kuruna tegese mengkono-mengkono golongan ilaihim maring ahli Mekah iku la yarji'una ora bali kabeh ila dunya maring dunya. Afala yaktabiruna mongko ana ta ngalap ibarat sapa ahli Mekah minhu saking ilaihim la yarji'un. Orang-orang yang telah kami binasakan, kata Allah, tidak ada yang kembali ke dunia. Apakah mereka tidak mengambil ibarat atau pelajaran melalui perihal bahwa mereka tidak akan pernah kembali lagi ke dunia? Jadi sudah banyak contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah. Bahkan kisah yang namanya ahli Tokiyah sengaja suruh menceritakan kepada ahli Mekah, umat Kanjeng Nabi, orang kafir Quraisy Mekah, suruh menceritakan sengaja agar mereka itu mikir, agar mereka itu bisa mencontoh bagaimana nasib orang Tokiyah yang menolak Rasul, yang mengentengkan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullun lan ora ana utawi saben-saben siji iku lamma jami'un angin pesine utawi sekabehane ladaina ing dalem ngerasa ingsun iku muhdharuna den tekaake kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa makulun tegese ora ana utawi saben-saben siji iku illa jamiun, kecuali utawi sekabehane iku illa jamiun angin pesine utawi sekabehane ladaina ing dalem ngerasa ingsun iku muhdharuna bakal den tekaake kabeh. Jadi setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, kata Allah. Jadi seluruh umat manusia nanti akan bertemu dengan Allah, akan berhadapan dengan Allah. Mereka akan ditanya tentang bagaimana kehidupan dunianya. Mereka akan dituntut untuk tanggung jawab. Maka nanti manusia langsung ketemu dengan Allah. Jadi diberikan buku catatan-catatan setiap manusia, semua akan dihadirkan.
Bismillahirrahmanirrahim wa in Bismillahirrahmanirrahim wa in quriat lamun den waca apa lafat lamah bitakhfifi kelawan enteng alias tidak menggunakan tasydid wa in kullul lama jadi tidak menggunakan tasydid takunu mongko ono apa in takunu mongko ono Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim takunu mongko ono apa in lafat in ana iku bimakna qad kelawan lafat qad yakni negasi Allah ing kullun temen utawi ing kullu makhlukin temen-temen utawi saben-saben makhluk iku yujma'u den kumpulake yaumal qiyamati ing dalem iku yujma'u den kumpulake sapa kullu makhluk yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat fi hadratina ing dalem ngersa ingsun wa nujazilan males sapa ingsun ing kullun ala amalihi ing ngatasi amali kullun in khairon lamun ana apa amaliku bagus fa khairun mongko utahe balesane iku ya bagus wa ing syarron lan lamun ana apa amaliku elek fa syarrun mongko utahe balesane iku ya elek kama qala kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau seandainya lafat lama yang ditasydid itu dibaca lama tidak pakai tasydid maka huruf in sebelumnya in wa in kullun itu bimakna qad artinya bahwa setiap makhluk besok pada hari kiamat itu dikumpulkan di hadapan Allah dan Allah akan membalas setiap amal-amal manusia in khairon fa khairun kalau dia beramal baik akan dibalas baik wa in syarron fa syarrun kalau mereka beramal jelek pasti juga akan balasannya jelek. Jadi manusia sekali lagi punya catatan masing-masing, catatannya detail, mulai apapun gerakan dicatat oleh Allah. Bahkan omongan yang ringan dalam tafsir-tafsir para ulama dijelaskan omongan yang ringan tiap hari dicatat oleh Allah, seperti omongan mau makan, seperti omongan mau tidur, itu omongan remeh-temeh tapi dicatat oleh Allah, apalagi omongan-omongan yang berat. Maka semua manusia punya catatan amal masing-masing, besok suruh ngelihat sendiri-sendiri. Maka andai kata ada manusia kok misalkan masuk neraka itu bukan karena Allah zalim, karena memang sesuai catatannya masing-masing. Ada orang Intokia misalkan sudah diutus Rasul, mereka tetap kafir, maka ada catatannya masing-masing. Jadi sekali lagi Allah maha adil, saking adilnya Allah semua manusia ada catatan masing-masing, semuanya tidak ada satupun yang tidak punya catatan. Jadi makanya tidak bisa lari, tidak cukup hanya catatan, tapi Allah juga akan mendatangkan saksi besok di akhirat agar manusia tidak menyalahkan Tuhan. Allah tidak zalim. Orang masuk neraka itu ya karena amalnya sendiri, orang masuk neraka juga kah amalnya sendiri. Kama qala kaya oleh ngedhawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ma min ahadin ora ana utawi wong siji iku illa wa yukalimu kecuali nggunemi ing ahad sapa rabbuhu pangerane ahad yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat walaisalan ora ana iku bainahu ing dalam antarane ahad wa bainallahi taala lan ing dalam antarane Allah taala apa tarjumani juru bahasa utawa penerjemah, apa tarjumanun juru bahasa, apa tarjumanun juru bahasa utawa penerjemah. Kata Kanjeng Nabi, besok di hari kiamat tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun seseorang kecuali dia akan berhadapan dengan Allah dan akan diajak ngomong sama Allah, ditanya langsung oleh Allah, ditanya seperti orang interview, ditanya oleh Allah. Walaisa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjumanun, di antara hamba yang lagi di hadapan Allah itu tidak ada penerjemah, langsung bisa ngobrol dengan Allah, suruh tanggung jawab.
dan nanti akan melihat catatan masing-masing. Ini loh catatanmu, ini loh catatanmu. Fayang zuru tumuli ningali sapa dzalikal abdu mengkono-mengkono hamba yaminan ing arah tengene wasimalan ing alan ing arah kiwane fala ya mongko ora ningali sapa abad ora ningali ilama kecuali amal qaddama kang wis dingin utawa kang wis nglakoni sapa abad min amali saking amali abad wayang zurulan ningali sapa abad tilqa awajihi ing arah-arah ngarepe abad fala ya mongko ora ningali sapa abad ilan naro kecuali neraka. Jadi katakan Kanjeng Nabi, tidak ada satupun manusia yang tidak berhadapan dengan Allah. Suruh tanggung jawab masing-masing. Nanti Allah akan mendatangkan yang namanya buku catatan. Misalkan tidak cukup bagi Allah, didatangkan saksi-saksi. Maka fayang dzuru dzalikal abdu yaminan wa shimalan fala yara illa ma qaddama min amali. Dia toleh-toleh di hadapan Allah kanan kiri, yang dia lihat hanya ingat semua amal yang telah dilakukan pada saat di dunia. Misalkan ada orang kafir seperti orang Intokiyah sudah dikasih kesempatan untuk masuk Islam, maka Allah mendatangkan Rasul, Allah sudah mengutus, tapi mereka tidak mau. Mereka melihat itu semua, mengingat itu semua, di samping ada catatannya. Wayang dzuru tilqa wajihi fala yara ilan nar. Jadi begitu melihat arah depan yang ada gambaran api neraka, yaitu karena perbuatan mereka sendiri. Fa fi dzalikal waqti mongko ing dalem mengkono-mengkono waktu yusalu den takoni sapa abad an khamsati asya'a saking limang perkara. Lah pada saat itulah seorang hamba ini ditanya oleh Allah 5 hal. Jadi pada saat seperti itu Allah menanyakan kepada hambanya ini 5 perkara. Jadi begitu berhadapan seperti itu, maka Allah menanyakan 5 perkara. Apa 5 perkaranya? Al awalu taikang awaliku yus'alu den takoni sapa minhu abad fima ing dalem apa afnaita ngentekake sira umroka ing umur sira. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Allah, fima afnaita umroka, umurmu loh yang saya kasih, kata Allah, itu dihabiskan untuk apa? Apakah untuk sholat? Apakah untuk beramal baik? Apa untuk foya-foya? Apa untuk kesenangan-kesenangan? Apa untuk tahajud? Untuk wirid? Atau untuk apa kamu pergunakan? Di situ hamba tidak bisa jawab karena catatannya sudah lengkap kok. Bismillahirrahmanirrahim, itu pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Allah. Wasani utai kang nomor loro iku fima ing dalam opo ablaita. Bismillahirrahmanirrahim, ngamawake sira sababaka ing sifat nom sira, dalam urusan apa saja kamu menghabiskan masa mudamu. Jadi masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Apakah untuk belajar? Apakah untuk pesantren? Apakah untuk belajar agama? Apakah untuk belajar ilmu, menuntut ilmu? Apakah keluntang kelantung, ngalor ngidul nggak jelas? Apakah untuk apa masa mudamu? Itu yang ditanya oleh Allah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim wasalisu taikang nomor 3 iku min aina. Bismillahirrahmanirrahim iku min aina. Pertanyaan min aina saking arah endi? Iktasabta ngasilake sira malaka ing bondo sira. Yang ketiga ditanya oleh Allah, dari mana kamu menghasilkan harta bendamu? Apakah dari yang halal? Apakah dari yang haram? Apakah menghasilkan duitmu yang kamu makan untuk kamu sendiri, untuk keluargamu, apakah dari perkara halal? Apakah dari perkara haram? Ditanyakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim warabi utai kang nomor 4 iku fi ayyi syai'in. Pertanyaan fi ayyi syai'in ing dalem endi-endine perkara sarraf tahu ngengokake sira ing mal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang keempat, dalam urusan apa kamu membelanjakan harta bendamu? Jadi tadi kerjanya ditanya, jadi urusan harta 2 kali berarti ditanya.
Min aina iktasabta malaka, dari mana hartamu kamu peroleh, apakah dari halal apakah dari haram. Pertanyaan keempatnya, untuk apa hartamu itu kamu belanjakan? Apakah untuk sedekah, apakah untuk kebaikan-kebaikan, apakah untuk jariyah, atau berjuang di jalan Allah? Hartamu begitu banyak, untuk apa hartamu itu kamu belanjakan? Apakah untuk foya-foya, untuk senang-senang menuruti nafsumu, apa untuk perjuangan di jalan Allah? Berarti harta ditanya datangnya dari mana, terus belanjanya untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu taikang nomor 5 iku ma amilta. Pertanyaan ma amilta, ma ing opo amilta ngamal sira, mimma sanging perkara, alimta kang ngerti sira, ma mimma sanging perkara, mimma sanging perkara, alimta kang ngerti sira. Pertanyaan yang kelima, apa saja amal yang telah kamu perbuat berdasarkan ilmu yang kamu ketahui. Jadi bagi orang yang punya ilmu ditanya oleh Allah, apakah ilmumu itu kamu pakai, apakah ilmumu itu kamu amalkan, kamu tahu halal, apakah kamu jalankan untuk memperoleh halal, kamu tahu haram, apakah kamu mencegah dari keharaman. Itu halal misalkan itu haram, apakah yang haram masih kamu kerjakan? Itu akan ditanyakan. Apakah ilmumu kamu manfaatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin akhara, wa fi hadisin lan ing dalam hadis akhara kang weneh kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, awalu ma utawi kawitane perkara yusalu kang den takokake, yusalu kang den takoni, yusalu kang den takoni sapa alabdu kawula yaumal qiyamati, besok ing dalam dina kiamat, anin naimi saking pira-pira, anin naimi saking kenikmatan. Yukalu den ucapake apa sing diucapake, alam nusiha jismaka. Pertanyaan, alam nusiha jismaka, alam nusiha ana ta ora marasake sapa ingsun jismaka ing jasadmu, ing jasmanimu wahai hambaku, jismaka ing jisimmu utawa tubuhmu, alam nurwika ana ta ora nyegerake sapa ingsun bismillahirrahmanirrahim ing sira bil mai kelawan banyu albaridi kang adem. Kalau menurut di hadis yang lain, jadi pertama yang ditanyakan oleh Allah besok kepada hambanya tentang masalah kenikmatan, yaitu yang pertama alam nusiha jismaka, apakah saya tidak memberikan kesehatan kepada jasmanimu, atau saya tidak menyegarkan badanmu dengan air yang dingin. Nah, itu dalam hadis lain yang dipertanyakan pertama kali oleh Allah, masalah kenikmatan bukan masalah umur. Tapi menurut hadis tadi yang dipertanyakan pertama kali adalah masalah umur, fima afnaita umroka. Nah itu, jadi 5 pertanyaan ini akan dipertanyakan oleh Allah, disuruh tanggung jawab semuanya. Maka nanti ada hisab. Hisab itu dihisab semua perilaku-perilaku kita. Kita suruh melihat sendiri catatan-catatan kehidupan amal kita. Jadi kita suruh melihat sendiri semua catatan baik, semua catatan jelek. Maka setiap hamba nanti dikasihkan catatannya masing-masing, suruh baca sendiri-sendiri. Nah itu nanti ada hadisnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.